Saya Aisyah Trinda Nugitasari, NRP 50112119090. Saya Lena Zaria Maherani, NRP 50112111066. Saya Olaf Al-Sahak, NRP 50112111074. Saya Prasetya Karya Latama, NRP 50112111058. Saya Zafar Akil Alvani Rahayuna dengan NRP 50112111082 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Dan dari kelas Bahasa Indonesia 2. Pertama-tama, saya akan memaparkan tujuan dan manfaat dibuatnya video ini. Yang pertama, untuk mengedukasi bahwa sumber referensi yang kredibel diperlukan dalam karya tulis, tetapi pengutipannya perlu diolah dan dicek ulang melalui aplikasi cek plagiarisme, contohnya Mendeley. Yang kedua, mengurangi perilaku plagiarisme dalam karya tulis karena plagiarisme merupakan tindak kejahatan dan terdapat hukum atas pelanggaran tindakan tersebut. Yang ketiga, menghargai penulis dari tulisan yang akan dikutip karena buah pikiran tak ternilai harganya dan rasanya tidak etis apabila kita seenaknya mengambil karya orang lain. Dan yang terakhir, dengan mengetahui cara cek plagiarisme, harapannya pekerjaan penulisan karya tulis bisa lebih efisien waktu dan kredibel. Selanjutnya, mencari sumber referensi yang kredibel. Sumber referensi yang kredibel dapat ditemukan dalam bentuk cetak maupun e-book. Dalam bentuk cetak biasanya ditemukan di perpustakaan berupa buku, tugas akhir, dan lain sebagainya. Lalu untuk e-book biasanya ditemukan melalui pencarian daring berupa artikel, karya ilmiah yang dipublikasikan, dan lain sebagainya. Hendaknya dalam mencari sumber referensi, kita harus mempertimbangkan atau melakukan cross-check kredibilitas sumber. Hal ini dikarenakan referensi yang kredibel adalah referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, dipercaya, serta dapat dilacak. Sumber referensi yang kredibel biasanya tervalidasi oleh lembaga resmi, diterbitkan oleh penerbit resmi, serta domain situsnya berbasis pendidikan, misalnya .ac.id, .gov.id, .ec.org, dan lain sebagainya. Terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan tentang gimana caranya dapetin data yang kredibel, cara mendapatkan data yang bisa dipercaya. Yang pertama, kita bisa cari di Google Buku. Nah, di sini bisa ada dua, books.google.co.id itu pencariannya khusus untuk bahasa Indonesia. Kalau yang satunya ini dari .id-nya bisa buku-buku internasional. Jadi ambil contoh buku yang .co.id. Nah, di sini dapat banyak buku-buku gitu, bisa dipilih. Biasanya itu dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada kode ISBN ini. Nah, kode ini yang menyatakan kalau buku ini kredibel dan dapat dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan juga. Ada yang penerbitnya dan ada penulisnya. Selain itu, yang lain juga bisa dari Google Cendekia atau Google Scholar. Google Cendekia itu versi bahasa Indonesianya. Coba kita ke Google Cendekia, kita di sini bisa cari lagi materinya. Biasanya yang kredibel itu dalam bentuk PDF plus di akhirnya itu ada .ac.id. .ac.id itu maksudnya dari web akademik. Kadang ada lagi yang .or.id itu dari organisasi, .go.id atau .gov itu dari pemerintah, ada .mil itu dari militer, sama ada .edu.id itu dari web edukasi atau pendidikan. Jadi kita bisa dapat ya sumbernya, datanya yang kredibel. Oke. Jadi kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mendownload dan menginstal Mendeley untuk Windows. Jadi pertama kita mencari Mendeley di Google, lalu kita pilih mendeley.com. Setelah itu kalian bisa langsung download. Setelah kalian download, maka akan ada di folder download.
Setelah itu cara menginstalnya adalah kita klik yang downloadan kita tadi. Setelah itu pilih next, ikuti langkahnya. Pilih tempat penyimpanan foldernya, lalu tinggal install. Karena saya sudah menginstal, maka saya akan langsung membuka Mendeley-nya. Nah, setelah itu di Mendeley desktop kita bisa menginput Mendeley ini ke Word dan juga ke web importer, di mana fungsi web importer ini akan memudahkan kita untuk mencari referensi dari browser dan langsung dipindahkan ke Mendeley. Cara menginstalnya yaitu kita tinggal pencet install web importer, lalu tambahkan. Setelah itu akan ada pilihan tambahkan ke Chrome. Nah, itu untuk cara memasukkan Mendeley web importer. Setelah itu cara untuk memasukkan Mendeley ini ke Word agar kita bisa melakukan citasi dengan cepat. Setelah menginstal akan ada notifikasi seperti ini. Itu tandanya berarti Mendeley sudah diinstal ke Word kalian. Selanjutnya saya akan menunjukkan tutorial atau cara untuk mengumpulkan dan mengelola referensi dari sumber yang ingin kamu gunakan melalui aplikasi Mendeley. Nah, dalam menginput referensi ada 3 cara nih. Kita bisa melalui cara manual, lalu otomatis dari file yang kita punya, dan terakhir dari web yang ingin kita gunakan referensinya. Baik, pertama pastikan kalian membuka aplikasi Mendeley kalian. Login jika belum login, lalu tunggu hingga tampilannya seperti ini. Nah, di sini sudah ada 2 referensi yang sudah saya input ke dalam aplikasi Mendeley ini. Nah, di ads ini ada 4 pilihan untuk menginput referensi kalian. Yang pertama add files, ini untuk file yang sudah kalian punya di file manager. Lalu add folder, ini untuk memasukkan file yang ada di salah satu folder sekaligus gitu. Lalu watch folder ini untuk melihat folder kita. Lalu yang add to manual ini yang saya bilang tadi, menginput secara manual ya. Nah, lalu lanjut ya, langsung saja ke cara yang pertama. Cara pertama, kalian ketika sudah muncul di tampilan Mendeley ini, klik add, lalu tambahkan secara manual, ini entry. Nah, lalu kalian pilih tipe referensi apa yang ingin kalian masukkan, misalkan book. Lalu isi di sini seperti judul, authors, penulis, lalu abstrak, sinopsisnya yang bisa ada di akhir buku itu. Di sini kota terbitnya, editornya, ini penerbitnya, dan lain hal. Lalu kalian save. Nah, nanti hasil kalian akan muncul di sini. Lalu cara yang kedua adalah menginput file yang sudah kita punya. Nah, di sini klik pojok kiri atas ini add files. Nah, lalu kita masukkan file yang kita masuk. Nah, lalu enter. Nah, di sini otomatis akan langsung masuk referensi yang kalian inginkan. Nah, selain di My Library, di Mendeley ini juga ada kita bisa membuat folder gitu. Misalkan saya di sini ada folder untuk persiapan skripsi. Nah, nanti hasil kalian misalkan yang belum ada di mailer, yang belum ada di folder kalian, bisa di drag aja langsung ke folder yang kalian inginkan. Lalu cara yang ketiga, nah ini yang menarik, kita mengambil referensi dari Google. Nah, ini ketik topik apa yang ingin kalian ambil referensinya, misalkan composite material. Lalu setelah muncul
langsung saja bisa diklik Mendeley kalian. Nah, di sini sudah banyak terdeteksi macam-macam referensi. Nah, kita pilih yang ada PDF-nya. Nah, setelah itu kalian klik, nah, dan pilih folder yang ingin kalian gunakan. Misalkan ini saya persiapan skripsi. Nah, untuk add. Tambahkan. Nah, ketika sudah muncul tanda checklist seperti ini, kalian bisa view library. Nah, melihat apakah hasil referensi kalian tadi masuk ke dalam referensi kalian. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, sudah masuk Introduction to Composite Materials. Nah, setelah itu kalian pastikan nih, di dalam Mendeley kalian juga terdaftar dengan cara mensinkronisasinya sampai selesai. Dan ya, referensi kalian di sini sudah muncul. Nah, setelah loading ini selesai, maka referensi kalian sudah resmi masuk ke dalam library kalian. Lalu yang selanjutnya saya akan menunjukkan mengambil referensi melalui Google Books. Nah, di sini saya ingin memasukkan ini. Lalu muncul. Setelah muncul bukunya, kalian klik lagi Mendeley kalian dan pilih yang ini, yang atas. Nah, itu seperti tadi, pilih folder yang ingin kamu masukkan referensinya, lalu langsung add. Ini sudah muncul referensi kalian, lalu tinggal view library lagi, memastikan apakah referensi kalian ini sudah masuk. Nah, ya, di sini sudah masuk ya, titanium for consumer application railroad use of titanium. Nah, setelah ini selesai, pastikan lagi di aplikasi Mendeley kalian juga terdeteksi agar kalian lebih mudah. Ini kan sudah masuk. Sekian tutorial untuk memasukkannya. Pesan saya sering-sering untuk menggunakan Mendeley ini agar kalian lebih terbiasa menggunakannya. Terima kasih. Sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka serta kutipan di aplikasi Microsoft Word. Untuk membuat sumber kutipan, yang pertama kita buka aplikasi Mendeley, pastikan artikel atau jurnal yang ingin dikutip itu sudah diupload di Mendeley. Saya contohkan misalnya ini, analisis kegagalan struktur beton akibat korsi baja. Terus saya mengutip ini, contohnya ini, saya mengutip satu kalimat, dan diingat-ingat penulisnya siapa. Lalu kita paste di sini. Setelah itu pergi ke reference, untuk menambahkan sumber kutipannya kita insert citation, lalu ketik nama penulis jurnalnya, lalu klik OK, dan itu akan otomatis menulis sumber kutipannya. Lalu untuk membuat daftar pustaka, insert bibliografi, dan itu akan otomatis membuat daftar pustaka pada jurnal Anda. Di sini Anda juga bisa merubah style yang Anda inginkan untuk menulis daftar pustaka atau sumber kutipan. Ya, ini saya bisa merubahnya jadi, nah, otomatis akan berubah. Daftar pustakanya kita ganti, juga akan berubah. Sekian dari saya, terima kasih.